Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gizi Zahra Putri dengan NIM 23171319 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah dan Jakarta PGSD. Baiklah, ini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, itu tentang style of leadership atau gaya kepemimpinan. Nah, baik, sebelum kita masuk ke bagian pertama, mungkin saya akan sedikit memberikan ringkasan tentang style of leadership itu apa, karena sebelumnya di minggu sebelumnya kita sudah membahas apa itu kepemimpinan sendiri. Nah, leadership itu secara umum bisa dikatakan leadership is the sort of market, yaitu kepemimpinan ialah soal pengambilan keputusan, soal bagaimana membuat suatu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal. Nah, selain itu kepemimpinan, ada juga kita bahas tentang style. Nah, seperti kita tahu, maka style itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Kalau melekat, apakah memang seseorang yang sangat demokratis atau seseorang yang misalnya dia demokratis, maka style juga all time gitu, atau all time selama dia memimpin, dia akan melakukan kepemimpinannya, melaksanakan kepemimpinannya terhadap seluruh lingkungan lembaganya dengan style yang sama, dengan gaya demokratis itu, atau memang ada lingkungan lembaga dengan, atau memang ada kategori lainnya atau pemikiran lain bahwa ini bukan persoalan style mereka, tapi ini persoalan pilihan, tapi pilihan tergantung apa sesuatu. Kadang-kadangnya kita lakukan tidak sekedar melekat pada seseorang selama hidupnya atau selama dia memimpin gitu, maka dia juga akan memimpin dengan style dan kepemimpinan yang lain. Apakah ini merugikan atau justru sebaiknya menguntungkan? Tapi yang jelas secara logika berpikirnya, menghadapi hal ini, kalau seseorang leader bertemu dengan karyawan, dengan orang yang secara umum adalah orang yang pemalas, sulit untuk diajak bekerja sama dalam tim, mesti diperintahkan apakah seorang yang memiliki style demokratis tadi bisa menghandle hal tersebut. Nah, ini yang akan kita analisis, yang akan menjadi persoalan berikutnya. Nah, dalam menerapkan style pemimpin atau kepemimpinan ini menjadi pilihan atau ini menjadi style apa yang kita punya. Nah, seperti contohnya, ada seseorang yang memiliki style yang tengah-tengah, Kak. Dia juga memiliki style demokratis tapi juga otoriter gitu. Nah, mesti bilang style itu setengah-setengah atau di tengah-tengah gitu, tidak secara full demokratis atau secara full otoriter. Nah, style leadership itu atau kayak seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya ada seseorang yang dia malas, kayak susah diperintah gitu, tidak mungkin kita memakai style demokratis, tapi bisa juga di sana kita memakai style otoriter. Tapi ada juga kayak orang tuh yang langsung sekali dikatakan atau sekali diperintah dia langsung mengerti. Nah, di situ juga kita bisa memakai style demokratis. Nah, misalnya kayak bagaimana jika seseorang tuh dari awalnya dia sebenarnya stylenya tuh demokratis gitu, tapi tiba-tiba ketemu dengan karyawan yang susah diperintah dan harus membutuhkan style otoriter. Nah, oleh karena itu style itu bisa kita bilang melekat pada diri seseorang, tapi jika situasinya karyawannya itu atau bawahannya itu tidak bisa dipimpin dengan style demokratis, maka akan dipimpin dengan style otoriter sendiri. Nah, oleh karena itu style demokratis ini dia akan mengkombinasikan dengan style yang sesuai dengan karyawannya itu style otoriter, maka dia akan mengkombinasikan style demokratisnya dengan style otoriter untuk memimpin bawahannya tersebut. Nah, style of leadership atau kepemimpinan itu dan pendekatannya bukan melaksanakan apa yang sudah menjadi style kita, tapi memilah, menentukan, menanalisis, menyesuaikan style itu dengan siapa orang-orang atau style yang mereka akan kita pilih, yang kita pimpin. Kalau ternyata mereka dengan konteks A, harusnya stylenya yang kita pilih itu dikombinasi dengan style mereka pada diri kita, yang seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, yang mana style ini yang mengindikasi ada ketidaksesuaian sinkron yang tepat. Keberhasilan dalam style of leadership atau gaya kepemimpinan akan muncul persoalan baik buruknya. Gaya suatu apapun bentuknya, tidak ada yang jelek. Seperti kayak orang baik bilang otoriter itu jelek, tapi kalau kita sesuaikan dengan situasinya, bahkan otoriter itu bisa dibilang baik gitu. Nah, dan tidak ada yang bagus semuanya. Setiap status semua punya nilai positif dan negatif, ya tergantung saat kapan atau pada saat menghadapi siapa style itu digunakan. Nah, kita lihat juga sisi positifnya dari leadership pemimpinan penting kita pada masa Orde Baru, yaitu pada masa Orde Baru ada, kita ketahui presiden kita menggunakan style yang sangat otokratik, tapi pada apa yang terjadi dengan yang sangat otokratik, tapi kedamaian yang terjadi pun luar biasa.
terjaga dan tidak ada perpecahan gitu. Tapi dan mana style ini tidak mampu lebih dari presiden kita yang sampai sekarang kita dengar itu menggunakan style demokratis. Nah, baiklah, selanjutnya kan saya membahas tentang prinsip gaya atau style leadership. Nah, kepemimpinan pada prinsipnya sebenarnya adalah cakupan bagaimana seorang bertindak, bagaimana seorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaga, seperti apa jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah gaya atau style yang diterapkan oleh pemimpinnya. Nah, ada nih 5 alat ukur atau indikator untuk mengukur gaya kepemimpinan seorang atau gaya kepemimpinan kita sendiri, ya. Mana mungkin ketika memimpin pasti kita mengevaluasi diri sendiri kita apakah sudah menuruti standar kepemimpinan yang pas atau belum gitu. Nah, statement ini dijelaskan oleh Gibson. Minimal menurut Gibson itu ada 5 alat ukur atau indikator yang kita bisa manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seorang, atau barangkali seperti saya bilang tadi individu sendiri, yaitu diri kita sendiri. Kita memimpin, kita melakukan koordinasi untuk menilai kepemimpinan diri kita, sehingga itu menjadi bahan evaluasi beberapa indikator ideal untuk terpenuhinya oleh kita. Sehingga kalau ternyata hanya sebagian atau ada yang tidak justru apa tidak ada yang terpenuhi, masih kita perbuat. Nah, yang pertama dari statement di sekolah Gibson itu adalah karisma. Nah, seseorang yang ada karisma dari seorang pemimpin, hal ini akan sangat mempengaruhi yang mana akan mempengaruhi bawahan untuk mempelajari seluruh karyawan untuk membuat dan berlaku sesuai dengan keinginan pemimpinannya. Karisma yang muncul dari dalam memang tidak semua orang memiliki. Artinya adalah daya pikat, daya tarik membuat orang apakah secara fisik, secara batin, tanpa dia sadari muncul keseganan yang selalu ingin mendengarkan si pemimpin itu, seperti satu kesempurnaan yang kita lihat dari seseorang. Nah, yang kedua itu melalui pengaruh ideal atau ideal influence. Nah, pemimpin yang baik seharusnya sewajarnya mampu mengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahannya, seperti namanya juga ideal influence kan, yang memengaruhi pengaruh ideal. Nah, ideal ini berarti pengaruh yang sangat baik karena nanti pemimpin itu akan menjadi model bagi orang yang akan dipimpin, itu bawahannya ya. Ini kalau ingin membuat orang lain menjadi disiplin, maka dari kita sendiri juga harus disiplin terlebih dahulu. Yang ketiga, inspiration. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahannya memiliki inisiatif agar dapat berkembang, memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Yang keempat itu inteligensi simulation, yaitu adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini sebenarnya akan dapat menuntut bawahannya, membimbing bawahannya yang akan menuntut dan membimbing bawahannya ini untuk lebih maju. Nah, berpikiran kreatif, berpikiran positif, serta mampu melakukan inovasi, memiliki kreativitas yang tinggi untuk berkembang lebih maju lagi. Dan yang terakhir atau yang kelima itu individual consideration, itu perhatian individu. Artinya perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual kadang-kadang diperlukan. Kayak ya kita ketahui banyak nih bawahannya, tapi bagaimana sih pemimpin untuk memperhatikannya, seperti kayak ada karyawan terbaik atau karyawan malas yang nanti bisa kita eval gitu. Nah, atau mungkin dengan karyawan terbaik kita berikan keluar, dan juga gimana dengan individual consideration ini, perhatian kepada individu ini akan membuat para bawahan ini merasa kayak dia bukan siapa-siapa gitu, kayak di bawah, tapi merasa dia berguna gitu di perusahaan gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari gaya kepemimpinan. Gaya dan style leadership itu ada gaya kepemimpinan yang kita masukkan itu dapat kita pola secara umum. Yang pertama itu gaya yang disebut kepemimpinan karismatik. Dan kepemimpinan karismatik ini tadi seperti kita bahas juga bahwa Al-Quran ada yang pertama karisma kan. Nah, dan kepemimpinan karismatik ini itu ada satu energi yang sangat besar, ada daya tarik yang memberikan kayak pemimpin berwibawa. Itu ada wibawa seperti tadi kita bahas di bagian sebelumnya, daya tarik wibawa luar biasa yang tanpa disadari, bahkan tidak disadari oleh dari pemimpin sendiri ya, yang kita maksudkan yang nanti membuat bawahannya kayak mereka rasa segan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya gitu. Nah, yang kedua ada tipe yang kita sebut sebagai
tipe atau jenis style paternalistik. Yang mana tipe kepemimpinan paternalistik ini adalah tipe paternal. Paternal itu garis keturunan bapak atau tipe yang kebapaan. Bahasa sederhananya itu kebapaan. Nah, dengan sifat-sifat kebapaan secara umum seperti itu, tipe-tipe ini ada cukup banyak. Misalnya sebentar. Yang pertama, tipe yang dilakukan oleh orang yang memiliki kepribadian ini menganggap bahwa ini sebagai bahwa karyawan ini belum dewasa atau tidak berdosa, kayak seorang anak bapak kepada anaknya, itu yang mau mengayomi dan memimpin terus menerus di bawah ini. Yang mana dan yang keduanya biasanya setelahnya tipe dari adalah pemimpin yang selalu bersikap seperti melindungi terus atau overly protektif terhadap bawahannya, atau bisa terbilang terlalu berlebihan. Yang ketiga, tipe yang jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya, makanya mereka tidak pernah seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seseorang dalam hal mengambil kebijakan, mengambil keputusan pada untuk kondisi pekerjaan. Kadang-kadang untuk hal ini ada situasi tertentu yang menuntut seorang karyawan harus mampu mengambil keputusan kaitannya dengan pekerjaan. Tapi karena tipe bapak ini jadi tidak keluar itu dari karyawannya. Dan yang keempat, hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif atas suatu kondisi terjadi lembaga kerja atau di proses perasaan. Dan yang kelima, kebiasaan atau gaya pemimpin yang memiliki style paternalistik ini adalah tidak memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mereka pimpin atau kepada karyawan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas dari kawannya, karena tipe pemimpinnya serba maha tahu dan tidak mau mendengarkan, tapi gimana ya, karena tipe yang kebapaan jadi dia hanya mau mengayomi karyawannya gitu. Dan yang ketiga, ada tipe yang disebut sebagai militaristik, dimana tipe ini bersifat kemiliteran. Seperti kita tahu kemiliteran itu seperti apa kan, namun pada tipe kepemimpinan ini hanya gaya luaran saja mencontoh militer, tapi jika dilihat lebih dalam, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter atau otoriter. Lebih dalam, tipe kepemimpinan ini berbeda sekali dengan kepemimpinan organisasi militer. Meski ada nyawa-nyawanya di situ atau kayak karyawan, sifat-sifat kepemimpinan ini antara lain adalah yang satu, lebih banyak menggunakan sistem pemerintah atau komando. Ini yang menjadi kondisi sehingga disebut sebagai tipe militeristik. Dan yang kedua, sifatnya menghendaki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpin, dari para bawahannya. Itu sifatnya untuk tipe ini mutlak, makanya hal ini seakan-akan menjadi perkawinan dua tipikal militer dan otoratik. Dan yang ketiga, sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya formalitas, sibuk dengan kondisi-kondisi atau acara yang sifatnya formal, seperti pacara ritual, tanda kebesaran dan lain sebagainya. Dan yang keempat, jangan sekali pemimpin tipikal militeristik ini menghendaki saran, apalagi saran dari karyawan yang usulannya bagi usulan dari bawahan yang dapat mendukung gitu. Tapi karena itu sebagai karyawan kita harus melihat dulu tipe pimpinan kita seperti apa gitu. Yang sampai ternyata dia memiliki tipe militeristik, kita memberikan kritik yang membangun, tapi dia bisa menerimanya gitu. Nah, ada yang terakhir, sifatnya adalah komunikasinya satu arah, cenderung searah. Dan kalau kita telah dari komunikasi ini bukan merupakan komunikasi, karena komunikasi sendiri ialah proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain yang timbal balik, itu merupakan dua arah. Kalau satu arah kan bisa dibilang bukan komunikasi gitu. Dan yang keempat, ada tipe otoratik yang selama ini kita anggap paling buruk atau mirip dengan militer gitu. Dia dan yang paling buruk ini kan ini adalah kombinasi antara dua hal yang keras, itu militer dan otoriter. Otoriter atau otoriter ini biasanya mendasarkan diri mereka pada kekuasaan dan paksaan. Jadi karena mereka memiliki kekuasaan power, memiliki otoritas, maka dia merasa punya wewenang untuk memberikan paksaan dan sifat yang bertak dan harus dipenuhi. Dan yang kelima, yaitu kebalikan dari otoratik sendiri, adalah tipikal atau style of lazy. Dimana pada tipe ini pemimpin ini si pemimpin seakan tidak memimpin atau tidak tahu apakah tidak ada kerja sama sekali, dan tidak tahu apakah ini dasarnya adalah lazy, tapi indikasinya seakan-akan seperti orang malas, tidak perlu berbuat apa-apa gitu. Dan kayak mana seakan dia merasa karyawannya sudah melakukan terbaik, jadi dia hanya bersikap biasa saja gitu, tidak perlu melakukan banyak usahanya. Dan yang keenam, tidak terlalu banyak memang, tapi ini disebut sebagai tipe populistik.
Maka populistik ini diambil dari yang dijelaskan oleh Profesor Peter Worsley dalam bukunya The Framework, di mana dia mendefinisikan kepemimpinan populistik ini ialah kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat atau masyarakat, misalnya seperti Bapak Soekarno, di mana dengan ideologi mekanismenya yang menekankan masalah kesatuan nasional, nasionalisme, dan sikap sangat berhati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan dasar serta penguasaan oleh kekuatan asing atau luar negeri itu sebagai contohnya. Nah, kepemimpinan populistis ini kini berpegang teguh kepada nilai-nilai masyarakat karena semua dianut dari sisi masyarakat dan tradisional. Yang ketujuh adalah tipe atau gaya generatif atau eksekutif. Yang kita tahu lah, dari sisi makna kita bisa menjelaskan kepemimpinan ini yang mampu menyelenggarakan berbagai macam tugas mereka, seperti tugas administrasi yang sangat efektif, biasanya begitu. Sedangkan pemimpin terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika, modernisasi, dan pembangunan. Demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu tipe yang sangat populer dan kita kenal sendiri di Indonesia, itu tipe style demokratis. Kepemimpinan demokratis jadi harus dipahami, mungkin kita salah fokus kayak di Indonesia demokratis itu apakah seperti di Indonesia kayak itu susah sekali untuk demokratisnya. Justru yang di Indonesia itu sebenarnya terjadi adalah pseudo demokratis, padahal di baliknya sebenarnya demokratis sama sekali tidak seperti yang kita itu. Nah, kepemimpinan demokratis ini orientasinya pada manusia atau pada masyarakat dan memberikan bimbingan yang bisa kepada para pengikutnya. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada person atau individu pemimpin, tapi kekuatan ini justru terletak pada partisipasi aktif dan kelompok yang ditentukan oleh siapa orang yang dipimpinnya. Nah, terakhir kita telah membahas tentang jenis atau style of kepemimpinan. Nah, mungkin itu saja saya tentang materi gaya kepemimpinan atau style of leadership. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa, wabarakatuh.